Selamat malam, salam sehat. Salam dari Kota Wisata Batu, Bapak Ibu. Mungkin seharian kita bekerja, beraktivitas. Karena saya lihat sendiri ini sudah banyak yang jalan-jalan begitu ya. Sudah agak longgar, jadi bisa keluar. PPKM level berapa sekarang? Level 3 ke level 2. Sudah bisa ke mall, walaupun masih banyak juga yang nggak bisa. Tapi puji Tuhan malam ini kita ketemu lagi. Dan saya berharap semua yang sudah hadir di live chat ini sudah ada yang menunggu. Semua sehat-sehat juga. Ya, puji Tuhan. Sepanjang hari ini saya rasa kayak lemas gitu, tapi disemangati lagi malam hari ini. Oleh karena biasa bersama-sama dengan saya dan teman-teman dari yang di belakang layar juga yang sudah membantu kami di Bijak, bincang-bincang jalan kehidupan. Karena hidup hanya sementara, bijaksanalah menjalaninya. Karena hidup hanya sementara, hidup bijaksana, bijaksana. Ya, masih bersama-sama dengan saya di Bijak, bincang-bincang jalan kehidupan. Bapak Ibu sebetulnya agak lemes di badan karena banyak kegiatan. Tetapi adrenalin saya terpacu oleh karena tema yang disodorkan untuk kami bahas di bincang-bincang jalan kehidupan menarik banget. Iblis dalam game. Kalau bicara iblis dalam game pasti saya diketawain sama anak-anak milenial kan. Om ini ada-ada aja, kok ada iblis lagi dalam game. Kenapa sih? Harus dihubung-hubungkan, harus dicari-cari. Gak ada loh, itu kan biasa, itu hal yang normal aja biasa kok. Apalagi kami orang-orang muda. Dan memang Bapak Ibu jujur sudah ada beberapa pertanyaan yang muncul dari orang tua. Bukan hanya di acara ini, tapi banyaklah di belakang-belakang di waktu sebelumnya itu. Banyak orang tua yang sudah bertanya tentang hal ini. Maka ada dua kutub sebetulnya. Ada yang kutub sebelah kiri yang pro dengan, oke, silakan kalian main game. Tapi ada juga yang melarang keras, gak boleh. Tapi ada juga kutub tengah sih yang berdiri pada posisi netral gitu. Ya boleh ya, tergantung gitu. Nah, malam hari ini kita makin perdalam ya tema kita tentang iblis di dalam game. Terus bersama-sama dengan kami di Bijak. Semakin bijak temukan jalan kehidupan. Ya, saya malam hari ini tidak sendirian Bapak Ibu, tapi ditemani oleh dua praktisi yang mereka pernah main game pastilah. Nggak mungkin ada orang yang nggak pernah main game ya. Tapi walaupun generasinya itu mungkin masuk generasi sama lah kayak generasi saya juga. Generasi apa kami ini? Bukan baby boomers pasti. Generasi X lah ya. Walaupun bentuk gamenya agak berbeda, tapi tetap bermain game. Lalu bentuk game yang agak seram gitu, yang disusupin itu seperti apa nanti kita bahas. Bersama-sama dengan saya malam ini sudah hadir Pak Selumiel Takaliwang. Selamat malam Pak Semi. Selamat malam. Oke, terima kasih. Nanti Bapak Ibu ada banyak tayangan contoh real yang akan dipaparkan. Juga Pak Freddy Purwanto. Selamat malam Pak Freddy. Selamat malam Pak James. Puji Tuhan, ketemu lagi nih. Ketemu lagi Pak. Apakah mereka dikategorikan sebagai gamers? Kita dengar ceritanya, Bapak Ibu ya. Karena memang ini pasti yang nonton ini pun ada yang tadi saya bilang ada yang pro, ada yang kontra. Nah sebetulnya apa sih game itu, boleh apa enggak sih? Kira-kira begitu kan? Nah Pak Freddy, gimana nih pandangan Pak Freddy tentang game? Game itu sendiri. Ada yang orang bilang enggak boleh, ada yang bilang kan begitu nih. Karena saking takutnya orang tua langsung bikin bikin batasan yang
pokoknya nggak boleh ya game ya. Wah, ini gimana nih? Padahal kan dunia anak-anak itu kan dunia game. Gimana nih Pak Freddy melihat ini? Game ini Pak. Ya, Monggo. terima kasih Pak James. Ya sebenarnya kalau kita artikan game dalam bahasa kita sendiri kan sebenarnya game itu kan permainan ya. Ya. Jadi permainan itu kan sesuatu ya atau sebuah barang yang dimainkan atau sesuatu yang memang itu untuk hiburan, kesenangan. Tapi kadang-kadang sesuatu atau sebuah barang itu juga untuk tujuan pendidikan Pak gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang ada training-training yang memakai outbound kan juga pakai permainan untuk tujuan mendidik atau tujuan mencapai sesuatu hal yang ingin dijelaskan gitu. Jadi itu permainan ya sah-sah aja menurut saya. Jadi kalau kita pandang dari sisi netral ya dia netral juga gitu. Ya karena memang dia hanya sesuatu yang untuk hiburan tapi juga bisa untuk pendidikan gitu. Kan waktu kita kecil kan juga banyak kita main-main ya Pak ya. Betul, betul. Ada umbul yang kartu di situ. Ya, betul. Ada engklek juga. Ada banyak. Lompat tali juga kita main gitu. Ya itu permainan-permainan yang kita mainkan dan efeknya juga tidak buruk tapi juga efeknya juga baik juga untuk kita karena kita membangun sosial dengan teman-teman, kita belajar berelasi. Ya bagi saya itulah game atau permainan secara umum Pak gitu. Gitu ya. Iya. Kalau Pak Semi sendiri gimana nih melihat game ini? Sebelum kita mau melihat kok kenapa akhirnya muncul semacam dalam tanda petik ini kelompok orang tua yang sangat membenci. Padahal kan game ya seperti Pak Freddy bilang tadi netral-netral aja sih. Ya, Ya kan? game itu kan permainan kan. Ya. Permainan itu kata kerjanya bermain. Kita itu apalagi anak-anak itu memang bermain itu aktivitasnya. Melarang anak untuk bermain itu sama dengan melanggar hak asasi anak itu. Karena bermain itulah anak-anak gitu. Ya, betul, betul. Nah, jadi waktu kecil saya ingat saya dulu suka main namanya bentengan. Nah. Bentengan itu melatih kekompakan, lalu kita harus bisa pegang bentengnya mereka. Nah, itu kelompok kita menang. Itu sangat seru sekali. Ya, itu dulu ya. Sekarang tentu berkembang dengan apa yang kita bahas. Ya, betul Pak Sem. Memang kalau game zaman kami itu ya selalu bersama gitu. Hampir jarang game yang ya kalau sekarang mungkin itulah yang ditakuti orang tua, mungkin game yang bernuansa antisosial gitu. Sendiri di mana gitu nah kan. Apalagi kalau yang main ya pakai komputer atau gadget yang ada di mana kan itu kan ya sendiri-sendiri aja bisa. Tapi kalau dulu memang kompak. Nah ini bagaimana nih Pak Freddy sama Pak Semi melihat ini perkembangan atau perubahan situasi sehingga akhirnya game dimaknai agak sedikit berbeda nih. Apalagi ya kita sudah tua ini kan, sudah makin tua. Ini bagaimana nih Pak Freddy kira-kira melihat ini? Ya game sendiri Pak, memang game itu permainan. Betul. Dan bisa juga untuk tujuan pendidikan, untuk hiburan. Tapi masalahnya ada game-game yang berbahaya gitu. Ah ini dia. Ya, kalau waktu itu kan, waktu kecil juga bisa kita main ketapel ya. Iya. Nah kalau kena biru juga Pak itu. Ya kan? Itu membahayakan itu. Ya, yang kedua ada game-game yang itu memang bernuansa mistis juga gitu. Jadi waktu saya sekolah menengah atas SMA ya, teman saya mainan Pak. Tapi mainannya itu di kelas tuh. Pakai pensil, lalu kira-kira jodohmu siapa gitu. Ya, jadi itu permainan juga kan, membuat kita senang juga. Tapi bernuansa mistis Pak gitu. Ya, saya pernah diramal juga. Pernah diramal juga dengan permainan itu, namanya jahilangkung dulu. Ya, main-main juga kami gitu, diramal. Kira-kira nanti mau nikah dengan siapa? Ya bersyukurnya waktu itu mau nikah dengan orang yang paling cantik di kelas Pak. Jadi idola dia gitu. Tapi dalam kenyataan hidup enggak tuh. Kami enggak terjadi apa-apa, waduh. Ramalannya meleset. Ramalannya meleset Pak itu. Ya itu permainan dan itu saya tahu bahwa itu berbahaya setelah saya bertobat gitu. Jadi ada game yang akhirnya berdampak negatif karena memang ada sesuatu yang bisa membahayakan orang atau membahayakan anak-anaknya gitu. Ada sisi-sisi itu Pak. Jadi mungkin orang tua langsung lihat, wah ini negatif nih, jangan gitu. Gitu Pak. Wah luar biasa ya ini. Jadi udah mulai masuk nih Bapak Ibu ya. Ini menyusup nih masuk ke dalam nih tadi contoh perjodohan ya. Pakai jahil langkung, waduh gawat ini. Rupanya zaman dulu itu ada juga. Tapi yang sekarang yang lebih berkembang ini yang saya bilang tadi kalau yang sudah main gamenya itu ya ini bernuansa virtual kayak gini Pak Sem ini. Bagaimana nih Pak Sem melihat game yang virtual yang berkembang sekarang dan akhirnya ada orang tua yang itu mengambil sikap dan nggak boleh nih. Pokoknya semua yang ada sentuhan dengan ini karena kayaknya ada setannya. Itu gimana nih Pak Sem melihat nih? Ya, jadi saya melihat itu strategi setan ya untuk Nah, menarik
khususnya anak-anak. Karena kalau bisa merusak jiwa, tubuh, bahkan spirit dari anak itu, dia itu masa depannya pasti akan rusak ya, karena ketagihan, kecanduan dan sebagainya. Nah, jadi saya melihat ini cara setan yang sangat strategis, sangat jitu untuk membuat pertama seorang anak itu jauh dari keluarga dulu. Oke. Dan sekarang game-game ya kita bisa mainkan di rumah, di komputer, online dan semua. Dan itu mendekatkan kita dengan teman-teman kita yang lagi online, bisa di satu tempat, di tempat game online atau di seluruh penjuru dunia itu. Nah, jadi ada satu sosial yang dibangun tapi virtual. Nah, ini saya melihat disitulah setan, wah luar biasa bekerja. Dan tentu intinya adalah untuk mencuri hubungan kita dengan Tuhan, kemudian hubungan kita dengan orang tua kita, dengan saudara bersaudara, sehingga tidak ada lagi kekeluargaan, ya, sudah hilang itu, sosial sudah tidak ada lagi dalam keluarga. Saya lihatnya seperti itu. Ya, terima kasih Pak Sep. Jadi game sih ya nggak ada masalah sebetulnya. Tapi ya itu tadi, ketika ini dipakai oleh iblis, dan kemudian iblis menyusup masuk di situ, dan diberikan bumbu-bumbu, akhirnya muncul ini yang jadi bahaya. Gamenya berbahaya. Nah Pak Sep, ada nggak kira-kira semacam apa? Contoh real kah atau apa dari game-game ini yang... Kan banyak orang tua tanya, Pak ini anak saya senang sekali sama Pokemon, senang sekali sama PUBG, senang sekali sama, macam-macam lah. Saya ini soalnya nggak suka main game, jadi kadang-kadang nggak. Soalnya dulu kan kita gamenya ini kan karate-karate, jadi anak saya sekarang main GTA lah, apalah GTA ini, waduh gitu Pak Sem. Sadar atau tidak sadar ya, sekarang orang tua itu bisa jadi gamenya anak-anak. Waduh. Jadi orang tua dipermainkan gitu. Ya macam-macam ya. Nah itu mungkin sudah tidak sadar sampai ke situ. Nah saya melihatnya sebelum masuk di game-game yang modern ini, kita langsung, atau saya ambil contoh yang memang itu jelas-jelas game yang saya mau pakai istilah itu jelangkungnya tapi yang luar negeri gitu. Oh jelangkung gaya luar negeri ya? Itu yang jelangkung kan Pak Bang Freddy ya, karena kan tadi meramal kan. Tadi sudah disebut soalnya ya. Ya tapi Pak James, dari pengalaman saya melayani orang-orang yang ya dirasuk setan, diikat setan, kadang-kadang setan suka agak GR kalau disebut-sebut. Gitu ya? Ya, jadi saya pikir mungkin kita berdoa dulu sebentar ya, supaya ketika saya sebut-sebut nama-nama itu tidak kena mengganggu ya semua Bapak Ibu atau anak-anak yang sedang menonton ini. Ya. Kita berdoa sebentar ya. Oke, kita berdoa. Bapak di surga, hamba berdoa melindungi dengan kuasa Tuhan, dengan darah Tuhan Yesus, semua anak-anak Tuhan yang sedang menyaksikan program ini, sehingga ketika hamba-Mu menyebutkan nama-nama setan, nama-nama game, itu tidak masuk, tidak mempengaruhi, tidak membuat menjadi hilang damai sejahtera. Lindungilah kami Tuhan, dan kuduskan kami, supaya kami boleh memahami, mengerti apa yang hendak disajikan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Amin. Ya sebelum Pak Semi nanti akan berikan beberapa cuplikan ya presentasi. Bapak Ibu jangan kemana-mana ya. Kita nanti kembali lagi sesudah ini. Ini nanti akan ada contoh real, bentuk gamenya, cara memainkannya, lalu kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap anak ya. Jangan kemana-mana, terus bersama-sama dengan kami di Bijak, bincang-bincang jalan kehidupan. Semakin bijak, temukan jalan kehidupan. Ya, kembali lagi dengan kami di Bijak. Nah Pak Sem, apa kira-kira ini contoh-contoh real yang bisa paling enggak, ya ada banyak tapi paling enggak ada contoh lah supaya orang tua pun punya, mewakili orang tua punya pengetahuan tentang itu. Ya, kita mulai dari game yang sangat demonis ya, artinya memang betul-betul satu game yang sangat terkenal, yaitu Ouija board namanya. Ya, tulisannya itu Ouija, ya bisa ditampilkan PowerPoint-nya tentang Ouija board. Nah, game ini sudah ada sejak abad 19 ya, tahun 1800 sekian, dan dipakai khususnya di negara-negara barat ya, di Amerika juga di Eropa, sebagai satu game untuk menarik perhatian dan memanggil roh-roh setan yang tidak kelihatan, dan kemudian
orang berkumpul, lalu kemudian bisa tanya sama roh itu. Kamu siapa? Kamu matinya kapan? Umurmu berapa? Jadi bisa tanya. Nah nanti dia akan menjawab, ya seperti di PowerPoint ini, bisa tolong ditampilkan. Nah dia akan menjawab menggunakan alat yang warna putih, ya seperti pick gitar tapi yang besar itu. Dan dia akan cocokkan dengan tulisan-tulisan yang ada di situ. Di situ bisa dilihat itu ada huruf-huruf, ada angka-angka, ada jawaban yes dan no. Nah nanti itu bisa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh orang bermain game. Jarang main sendiri, biasanya mereka main berdua atau bertiga. Nah kemudian nanti tangannya ditaruh di atas yang warna putih itu, kemudian nanti dia akan bergeser-geser sendiri. Ya. Nah itu karena yang menggerakkan bukan orang-orang yang memegang seperti gitar itu, tetapi ada kekuatan khusus yang menggerakkan itu. Nah, kalau kita buka game ini, ya, kalau dilihat dalam PowerPoint berikutnya, tulisannya begini dalam game ini. PowerPoint berikutnya. Gather around the board if you dare and unlock secret from a mysterious and mystifying world. Ya, kalau diterjemahkan, kumpulkan di sekitar papan, maksudnya orang yang bermain, jika Anda berani, dan buka rahasia dari dunia yang misterius dan membingungkan. Jadi, dua orang, tiga orang kumpul di sekitar misalnya meja seperti ini ya, kita bermain game ini. Kemudian berikutnya, tulisannya, you have questions and the spirit world has answers. And the uncanny Ouija board is your way to get them. Jadi, Anda memiliki pertanyaan, dan dunia roh itu memiliki jawaban. Ini menarik ya, karena dunia roh, dunia yang tidak kelihatan. Dan papan Ouija yang luar biasa adalah cara Anda untuk mendapatkannya. Ya, ini tulisan di dalam game itu, untuk menarik perhatian. Dan kemudian, what do you want to know? Ya, apa yang kamu mau ketahui? Grab a friend and ask the board question. Jadi, kumpulkan teman-teman, lalu tanya sama Ouija board-nya itu. Ya, menggunakan alat itu. Menariknya dikatakan begini, but be patient and concentrate because the spirit can be rushed. Jadi maksudnya sabar, konsentrasi karena spirit yang menggerakkan alat itu tidak bisa diburu-buru. Nah, jadi kita harus sabar. Ya, ini cukup unik ya. Dan pada zamannya ini bahkan sampai sekarang orang masih mainkan game ini. Nah, sehingga di PowerPoint yang terakhir dikatakan, handle the Ouija board with respect, and it won't disappoint you. Ya, jadi handle papan Ouija ini dengan hormat, dengan respect, dan itu tidak akan mengecewakan Anda. Maksudnya dia akan menjawab pertanyaanmu. Nah, game ini dikeluarkan oleh perusahaan namanya Hasbro Gaming, dan Ouija ini trademark dari Hasbro. Ya. Nah, untuk Bapak Ibu ketahui, Hasbro Gaming ini juga yang mengeluarkan game Monopoly, yang sangat terkenal di Indonesia. Ya. Nah, tapi saya tidak bilang bahwa monopoli itu ada setannya ya, tidak secepat itu. Nah, sekarang kita bisa lihat videonya sekilas bagaimana orang mainkan game ini. Ya, silakan diputar video 001. Were you murdered? How old are you? Seven. Jadi ada 3 yang main di sana, mereka pegang 72. alat itu. Ya. Mati. Oke, ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat tadi mungkin terpotong ya, itu dia akan ada lubang di alat itu dan lubang itu akan menunjukkan jawabannya di setiap huruf-huruf itu. Jadi misalnya tanya, kenapa kamu mati? Nanti dia jawab M, U, R, D, E, R, E, D. Artinya murder, jadi dibunuh. Usia berapa kamu mati? Nanti diangkat, gerakan ke angka 7 misalnya. 11 ya, jadi 1 dan 7 kayak gitu. Nah, itulah yang dipakai untuk berkomunikasi dengan the spirit world atau dunia roh. Ya, itu game yang sangat terkenal ya, zaman dulu. Bahkan semua sampai sekarang, kalau saya tidak salah, video game juga ada. Ya, ini mewakili game internasional ya, yang dipakai oleh setan secara luar biasa. Oke. Kalau Pak Freddy ada nggak contoh yang lain kira-kira? Selain tadi kan Ouija board tuh. Ah, itu yang memang udah jelas tuh ada praktek itu apa namanya
spirit ya dia itu, dunia roh gitu. Nah, yang lain ada nggak kira-kira Pak? Ya, kalau game-game begini kan jelas Pak ya. Dia memproklamasikan kuasa gelap nih. Betul. Yang berbahaya adalah game-game yang tidak memproklamasikan langsung tetapi memberikan spirit untuk kehidupan yang bertentangan dengan firman gitu. Ada game-game yang memang menunjukkan kebrutalan gitu. Ada game-game yang menunjukkan sensualitas misalnya gitu. Ya. Game-game yang apa namanya fighter dan sebagainya itu kalau ada putri biasanya pakaiannya seksi pasti, gitu ya, dan sebagainya. Jadi itu game-game yang saya pikir juga berbahaya, gitu Pak. Karena dia menunjukkan satu kehidupan yang itu bertentangan dengan kehidupan yang diminta Tuhan Yesus gitu. Oke. Nah, kalau game sudah disusupi kayak gini kan, Pak Sem, sudah ada akibatnya nggak kira-kira? Akibatnya ini sudah, kalau yang kayak gini kan jelas nih prakteknya ke anaknya, maksudnya biar orang tua ini kan ngerti ya, atau orang tua berpikir biasa aja kok, cuma permainan gitu. Tapi nggak taunya sudah ada yang menyusup nih. Ada kira-kira bagaimana nih? Ya, jadi saya langsung contoh dengan gamenya saja ya. Tetapi pada intinya di dalam game yang justru disenangi itu kekerasan, bunuh-membunuh, pemberontakan, dan tadi hal-hal yang sifatnya sensual, mengumbar seksualitas. Nah, baik straight maupun misalnya gay atau lesbian. Ya, itu di game itu sangat mudah masuk di situ. Karena orang yang main game pasti sangat senang. Nah ini saya melihat sekarang game yang lagi yang ngetren itu GTA, ya, GTA. Ya. Itu ada satu jenisnya yaitu yang role play, ya. Jadi itu misalnya ada 4 atau 5 anak datang di satu tempat game online dan mereka main bareng, ada mic-nya, kemudian mereka langsung main online untuk satu misi tertentu. Ya. Nah, di game yang akan kita lihat sebentar lagi nih, itu misinya adalah untuk ya seperti membalas dendam karena ada kelompok mereka yang dibegal sama kelompok tertentu. Mereka balas dendam. Misi balas dendam. Jadi misinya itu dikerjakan bareng-bareng sambil live, sambil bisa ada mic-nya, dengar pakai headphone, dan itu sangat seru. Karena ini satu virtual ini ya, kekompakan. Nah ini bisa kita lihat contoh dari GTA video nomor 003. Terus jadi di RP kali ini teman-teman gue pas gue nggak ke kota sehari itu katanya mereka kena begal sama sekelompok orang yang dicurigain kalau mereka itu anak-anak motor katanya ya karena itu yang pada lewat ini. Ya orang motor dah. Karena apa? Ini siapa nih? Ini siapa? Balik aja balik pada kota itu. Jadi itu suara anak-anak yang sedang main game ini. Ya langsung. Gati masih ada. Nggak ada. Daerah mana? Dari mana? Sekarang dia upload di YouTube juga. Temen hebat pecah cok. Masuk pecah cok. Aku butuh kendaraan. Ban pecah 2 cok. Ada yang butuh perban. Pas bakar. Mobil AF. Ini Ban pecah 2 ya. Udah kalau yang muda itu nggak usah di sini. Itu depan. Di bawah jalan tol tadi. AF. Ya, jadi kalau kita lihat di game itu ya, mereka seperti membalas dengan tidak main-main, membakar balas dendamnya. Jadi membakar itu dalam game itu. Nah, jadi ini sangat seru kalau untuk ya yang suka main game. Ya, GTA sangat terkenal dengan banyak sekali model-modelnya. Salah satu saja. Oke. Wah ini apa yang di dunia virtual bisa nyata ini gawat ini kan. Saya takutnya malah tindakan-tindakan yang mereka lihat atau mereka lakukan secara nggak sadar akhirnya itu diterapkan di dunia nyata. Iya. Ya kan itu nggak gawat. Apalagi nggak tahu kalau mahasiswa teologi boleh nggak main GTA. Iya. Freddy gimana nih? Mahasiswa teologi. Kami kan sudah punya filter Pak. Untuk penginjilan, untuk pelayanan. Untuk sarana penginjilan gitu. Wah ini gawat nih. Tapi ini bahaya, sangat bahaya sekali dampaknya. Mungkin kadang-kadang dia nggak sadar ya. Mungkin di virtual. Tapi itu bisa. Yang saya perhatikan Pak, kadang-kadang itu yang kita nonton, kita mainkan, itu
ketika kita marah, Nah, kita bisa terinspirasi dengan apa yang kita mainkan. itu dia. Bunuh, tembak lah apa gitu. Itu bisa sekali. Nanti kita lihat contohnya di bagian akhir. Oke. Jadi Bapak Ibu tetap bersama-sama dengan kami ya di Bijak. Nanti sudah ini kita perdalam lagi, ada beberapa contoh juga yang perlu Bapak Ibu tahu. Ya, tetap bersama-sama dengan di Bijak. Semakin bijak temukan jalan kehidupan. Ya, kembali lagi Bapak Ibu dengan kami di Bijak. Kita coba lanjutkan sedikit pembicaraan kita dulu. Jadi tadi saya bertanya ke Pak Semi dengan Pak Freddy, apakah mungkin ada akibat? Orang kadang-kadang berpikir, ini kan cuma game biasa Pak, ini cuma dunia virtual kok. Tapi tadi Pak Semi sudah jelaskan ketika kita marah, tiba-tiba apa yang kita lakukan itu menginspirasi dan kita melakukan itu secara nggak sadar. Itu berarti ada pengaruhnya. Bagaimana nih Pak Freddy melihat ini pengaruhnya Pak? Iya, pengaruhnya ya Pak ya. Ya, saya membaca beberapa tulisan dan beberapa penelitian oleh profesor begitu. Saya tertarik dengan tulisan-tulisan itu karena Paulus pernah berkata begini, segala sesuatu itu boleh gitu, tapi tidak segala sesuatu berguna. Ya. Gitu, ya. Jadi Paulus menyebutkan bahwa segala sesuatu boleh, tapi tidak segala sesuatu berguna. Apalagi kalau kita sampai diberhamba oleh sesuatu itu yang tidak tepat dan tidak boleh gitu. Karena game juga saya lihat satu dampak positifnya melatih aktivitas otak Pak gitu. Jadi orang bisa jadi cerdas juga karena game. Jadi ada anak yang homeschooling akhirnya bisa menciptakan game matematika. Ini kan cerdas Pak ini. Ya, dia belum SMP, ini masih sekolah dasar Pak. Tapi sudah bisa menciptakan game matematik untuk menolong orang. Dan orang tuanya memang mendampingi supaya anaknya tidak mata duitan gitu ya. Artinya kamu harus buat game ini free, jangan berbayar. Lalu ditanya, mengapa Pak? Kenapa kok ini harus free? Kenapa nggak berbayar? Saya tidak ingin anak saya dirusak oleh uang. Biarlah ini dunia bermain dan itu mengembangkan dia. Jadi begitu, satu sisi. Lalu melatih rasa sportif. Artinya kalau sudah kalah ya sudah, selesai. Ayo kita gantian dong, kalah kok gitu. Rasa sportif dilatih. Lalu mengasah kemampuan kerja tim. Ayo kita punya tujuan yang jelas nih, kita kerjakan sama-sama. Jadi ada sisi positif yang memang diberikan oleh game gitu, arah sisi positif. Jadi saya pikir pengaruh positif dan negatif itu juga tergantung dari apa yang dimainkan, gamenya, jenis gamenya. Yang kedua bagaimana orang menyikapi game itu sendiri gitu. Artinya kalau gamenya positif, tapi akhirnya dia kecanduan, ya itu enggak tepat Pak. Oke. Nah gitu Pak, saya pikir begitu. Terima kasih Pak Freddy. Nah ini menarik nih Bapak Ibu, ini Pak istilah kecanduan, ini edik. Kalau game itu kemudian sudah membuat kita edik, orang tua panggil, orang tuanya dimarah, maka diajak berkelahi. Ini bahaya nih, ini bahaya. Memang ada yang bertanya, Pak, emang Alkitab kan tidak menulis dilarang main game, kan nggak ada ayatnya. Memang nggak ada. Tapi kalau itu sudah membawa kita, yang tadi ya kata Pak Freddy sudah kecanduan, akhirnya kemudian memberontak, ini udah bahaya. Ini bahaya, ini nggak boleh. Begitu. Nah, kita ini sudah ada 10 pertanyaan yang harus kita jawab. Pak Semi dan Pak Freddy. Jadi kita jawab dulu beberapa pertanyaan penting ini. Dari Tarakan, dari Mirna. Pak, ada orang yang bilang bahwa di dalam game PUBG ada iblis. Karena game itu paling banyak membuat anak-anak nilai raportnya anjlok. Dan memang benar, rapor anak saya turun jauh. Yang saya mau tanyakan, iblisnya berupa apa? Supaya saya bisa tunjukkan ke anak saya. Kalau tidak ditunjukkan, anak saya tidak percaya. Gimana Pak? Mau tunjukkan iblis ke anak? Maksudnya lewat dalam game gitu. Ya, jadi kalau saya melihat, ini ibu ya? Ya, ibu ya, seorang ibu. Ibu, saya mau katakan ya, meskipun ibu tunjukkan setannya atau iblisnya sama anak, kalau anak sudah kecanduan, dia nggak peduli.
Jadi intinya itu caranya bukan menunjukkan ya. Memang orang tua harus dapat pengertian dan yang paling penting itu mama berdoa untuk anak. Karena sekarang anak nggak bisa dikerasin. Lain dengan generasi dulu ya. Kita ditunjukin rotan aja kita sudah takut. Kalau sekarang tunjukin rotan dia bawa golok nanti. Nah jadi caranya adalah dengan banyak berdoa Ibu. Karena saya tidak lupa perempuan Kanaan atau Sirofenis yang datang pada Tuhan Yesus karena anaknya kerasukan. Itu hanya oleh karena iman ibunya, perkataan iman ibunya, anaknya disembuhkan padahal anaknya tidak ada di situ. Jadi ini satu harapan besar bagi semua mama yang nilai anaknya jatuh, yang kecanduan game, yang terlibat dengan apapun. Kalau ibu-ibu punya iman sebesar biji sawi, anakmu bisa ditolong Tuhan. Ya, dengan cara Tuhan. Tuhan yang akan tunjukkan ibu. Tidak perlu ibu yang harus tunjukkan, ini loh ada setannya. Itu kita nanti malah capek di situ. Ya. Nah jadi kira-kira jawaban saya seperti itu dari apa yang kadang-kadang ditemui dalam pelayanan-pelayanan khususnya kecanduan game. Oke. Pak Freddy ada maksudnya? Iya. Kita tidak boleh langsung menyalahkan anak menurut saya Pak ya. Dengan game ini gitu. Ya. Mengapa orang bisa kecanduan? Oleh karena jangan-jangan orang tuanya nggak ada di samping dia juga. Gitu. Kalau mau menolong anak untuk lepas dari kecanduan game, saya pikir satu komitmen orang tua untuk di rumah. Gitu. Jadi orang tua harus ada untuk anak. Jangan sampai orang tua sibuk sendiri. Gitu. Yang kedua harus memutus koneksi anak itu dengan game itu. Gitu. Ya. Yang ketiga menyiapkan efek tantrum. Efek tantrum itu adalah ledakan emosi. Gitu. Itu hal-hal normal yang perlu dilakukan selain tadi berdoa tadi. Gitu. Jadi ada hal-hal yang perlu kita lakukan sebagai orang tua untuk anak kita supaya dia tidak kecanduan game gitu. Karena game itu salah satu dampak negatifnya memang membuat malas. Dan membuat malas pasti rapornya anjlok gitu. Ya, anak saya tidak main PUBG, dia tahu PUBG itu dilarang, katanya haram katanya. Tapi main game yang lain nilainya anjlok juga gitu. Makanya beberapa hal yang saya perhatikan adalah ya saya harus ada untuk dia gitu. Saya harus mendampinginya, lalu saya harus memutus koneksi anak saya dengan game-game itu. Artinya saya harus membatasi dia main game gitu. Saya perlu jam-jam khusus untuk main game dia dan tidak boleh dibiarkan terus-menerus gitu. Nah pernah ada efek tantrum ini, efek tantrum yang yaitu ledakan emosi. Artinya menangis-nangis, meronta-ronta dan sebagainya. Dan pada waktu itu terjadi, ya saya tegas gitu, tidak. Untuk jam ini tidak, karena sudah ada efek negatif, ini loh yang terjadi, tidak gitu. Ini loh PR-mu nggak selesai, jadi tidak gitu. Memang harus diputus itu. Yang ketiga, membiasakan untuk tidak menaruh smartphone di kamar. Gitu. Karena biasanya orang yang suka main game itu membawa smartphone-nya di kamar. Itu Pak, yang perlu saya lakukan sebagai orang tua. Gitu. Ya. Oke Pak Freddy, terima kasih banyak. Begitu ya Ibu. Dari Semi di Bontang. Oh, saya di Batu. Ini Pak Semi ada di Batu sekarang. Pak saya mau tanya, apakah bermain PUBG itu berbahaya? Sebabnya apa? Katanya ada orang yang mengalami gangguan jiwa karena game ini. Sebabnya karena game PUBG itu atau karena yang lain? Ini terserah saya Pak Semi atau Pak? Ya. PUBG. Ya, PUBG cukup terkenal ya dan itu salah satu game yang sangat populer. Sekarang ini banyak sekali dimainkan dan banyak sekali yang gemar anak-anak ya khususnya. Saya juga pernah memimpin satu camp remaja mengambil slogan-slogan dari PUBG. Nah, tapi saya melihat game apapun kalau itu sudah mencandu itu akan berbahaya. Kita tidak ngomong semua game itu ada setannya, tidak juga. Ya, ada game-game yang biasa, tapi kalau itu sudah mencandu itu sudah masuk prinsip berhala. Nah, maka orang bisa mengalami gangguan-gangguan baik psikis ya, bahkan tubuh. Nah, ini saya kasih contoh satu, Pak. Orang yang kecanduan game Diablo. Ya, bisa tolong diputar video nomor 4 Diablo. Wah, Diablo. In 2012, an 18-year-old only known as Truong
died at an internet cafe in Taiwan after reportedly playing the video game Diablo 3 for 40 hours straight. An attendant at the cafe found Chuang resting on the table next to his computer. The attendant woke him up. Chuang then stood up, took a few steps, and then collapsed onto the ground. He was pronounced dead soon after arriving at the hospital. His death was due in part to a blood clot in his leg, presumably from sitting in front of that computer too long. Blizzard, the parent company over Diablo, released a statement that said, "We feel that moderation is clearly important and that a person's day-to-day life should take precedence over any form of entertainment." Jadi Chuang ini dia mati di tempat game online. Setelah main game Diablo 48 jam straight, artinya tidak berhenti. Ada sumbatan, tadi ada istilahnya di lengannya itu, ya, karena kan lengan kita pakai tuh. Jadi ini contoh yang ekstrim, ya. Tidak semua orang main game mati. Tapi saya kasih contoh yang ekstrim bahwa ini sangat berbahaya. Itu membuat, bayangkan 48 jam di depan komputer itu kan wow gitu. Bayangkan kalau 48 jam berpuasa dan berdoa, itu beda itu ya. Tapi kalau main game, tidak bisa kita dekat dengan Tuhan dengan main game. Itu tidak bisa. Nah jadi ini contoh yang ekstrim, ya. Bagaimana orang yang mengalami gangguan, itu bisa bagi saya itu gangguan. Ya, dalam jiwanya dan ke tubuhnya. Dan ujungnya mati. Oke. Gitu ya, Sam. Yang kedua dari Biak. Wow, dari timur Indonesia, Papua. Salam Pak, saya ini orang yang paling takut sama hantu dan gelap. Tapi saya diajarin teman bahwa untuk bisa mengalahkan rasa takut itu, coba main game. Wah. Terus saya coba main Painkiller. Wah, yang ceritanya melawan setan-setan. Sekarang saya tidak takut lagi. Bahkan sama hantu pun saya tidak takut gara-gara Painkiller itu. Itu kan berarti gamenya ada positifnya. Yang saya mau tanyakan, mengapa orang tua khususnya suka anti sama game? Dari pihak anak ini. Gimana nih Pak Freddy? Ini anak nih, soal anak nih, ini orang tua nih. Ngomong-ngomong tahu Painkiller Pak ya? Kalau kita pegel itu digosok Painkiller. Nah itu jenis game ya. Oke, Pak. Ya, memang ada sisi positifnya. Berarti kan dia punya masalah psikologis nih. Dan masalah psikologisnya ditolong oleh game. Tapi ingat, nanti berbahaya adalah game itu membawa kita untuk berpikir setan itu nggak bahaya. Kita bisa kalahkan nih dengan kekuatan kita. Betul. Atau kalau enggak, setan itu teman kita, jadi nggak persoalan gitu. Itu persoalan dan berbahaya. Nah, mengapa orang tua tidak suka atau seringkali anti sama game? Ya karena ada efek-efek negatif bahwa game itu bisa membuat orang malas. Artinya orang seringkali hanya inginnya main game, kerja nggak mau. Yang kedua, game itu membuat orang nggak konsentrasi. Ketika orang mau mengerjakan tugasnya, orang kepikiran ke game gitu. Dan lama-kelamaan bisa menjadi adiktif tadi gitu. Itu makanya seringkali orang tua itu anti sama game karena ada efek negatif yang anak-anak nggak tahu tapi mengalaminya gitu Pak. Oke. Begitu ya Rick, itu suara orang tua. Jadi hati-hati ketika kau menganggap setan itu teman saya atau nggak ada apa-apanya, hati-hati ya. Mungkin tadi Pak Jos menanggapi masalah jadi tidak takut dengan setan. Nah, betul. Ya saya harus tegaskan, kita itu tidak takut dengan setan itu karena kita punya Tuhan Yesus. Bukan karena main game. Betul. Nah itu iblis memutarbalikan kebenaran ini, banyak main game, pakai teman-teman ya. Sehingga akhirnya, ya mungkin tidak takut ya untuk sementara. Tapi saya yakin kerohanian jadi jauh dari Tuhan. Jadi itu harus hati-hati. Kalau ketemu betulan mungkin takut juga dia. Kenapa? Kalau ketemu betulan mungkin takut juga dia. Bisa jadi ya. Oke, ini dari Ibu Suci di Sidoarjo. Pak, dulu anak saya kecil, dia suka sekali nonton film kartun Pokemon. Nah ini kan tadi saya bilang. Tapi setelah diberitahu guru sekolah minggunya bahwa Pokemon itu berisi kekerasan, maka saya bakar semua VCD-nya. Sekarang setelah remaja, anak saya seperti tergila-gila dengan game Pokemon. Saya sulit melarangnya karena sekarang dia belajar harus pakai HP atau laptop. Pertanyaan saya, bagaimana melepaskan anak dari kecanduan game itu? Katanya untuk mengatasi kebosanan di rumah. Tadi kayaknya Pak Freddy sudah nyinggung deh ini ya. Tadi sudah banyak tadi Pak Freddy, Pak Semi juga udah ngomong soal beberapa tips bagaimana supaya anak itu lepas dari kecanduan.
Begitu ya Ibu ya. Saya tambahkan sedikit Pak ya, tentang Pokemon ini agak khusus. Ya Pokemon coba. Karena kami pernah melayani dan dengan jelas roh setan itu klaim bahwa dia itu ada di Pokemon. Tidak semua game ada kesempatan setan klaim seperti itu. Tapi pada waktu saya menghardik setan dalam seorang waktu itu remaja mungkin dia atau pemuda, dan roh setan itu bilang saya punya kekuatan di Pokemon. Terus dia tunjuk di Pokemon di ruangan itu. Kekuatanmu di mana? Dia tunjuk Pokemon itu saya tanya, saya punya rumah itu Pokemon dari mana? Ini rumah seorang pendeta. Kemudian dibilang bahwa Pokemon itu adalah celengan. Celengan itu dikasih souvenir dari guru sekolah minggu. Cocok. Jadi saya tegas mengatakan bahwa jangan bawa Pokemon ke rumah dalam bentuk apapun, karena dari apa yang saya alami ada roh setan di belakang Pokemon itu, apapun bentuknya. Saya setuju Pak, karena pengalaman hamba Tuhan yang lain juga begitu. Pokemon itu sebenarnya singkatan Pak. Pokemon itu kan Pocket Monster. Oke. Jadi kan dia memproklamasikan si jahat nih. Jadi ada hamba Tuhan juga begitu, anaknya dapat hadiah tas gitu. Gambarnya Pokemon. Hamba Tuhan ini nggak sadar, kenapa kok anak saya panas? Dibawa ke dokter, diobati, nggak sembuh. Lalu dia lihat tuh, ada gambar Pokemon. Dia sadar, dia buang Pak. Dan dia bakar tas itu. Sembuh anaknya. Ya, oke. Pokemon, Naruto, itu satu kelompok mereka. Ya. Oke. Ya Bapak Ibu ya. Mulai malam ini kita bersih-bersih. Kalau Pokemon harus disingkirkan. Ibu-ibu harus banyak berdoa. Ibu-ibu, aduh Bapak jangan cuma nonton sepak bola, lihat anak-anak juga. Ini nih, Bapak Karel dari Jakarta. Salam Pak, di masa pandemi ini kan anak harus terus di rumah. Tidak ada kegiatan, mereka main game. Dan dari game itu mereka dapat uang. Maka semakin sulit mereka lepas dari game. Yang mau saya tanyakan, kalau di dalam game itu ada iblis karena dampak yang merusak, apa dan bagaimana sikap gereja di masa pandemi ini, di mana sekolah minggu dan ibadah remaja ditiadakan? Wah, ini ketua sinode yang harus jawab nih. Betul. Berat ini. Berat ini. Ya memang gereja harus bikin ibadah kreatif nih buat anak-anak remaja ini. Iya kan? Atau bikin, bagaimana nih Pak Freddy, Pak Semi? Perlu bikin ibadah banyak gamenya kah? Atau memang ya ketua sinode ini. Tapi kasih pandangan lah, kira-kira bagaimana nih di tengah situasi pandemi ini. Memang main game itu tidak masalah Pak ya. Tidak persoalan main game gitu. Asal kita tahu jenis gamenya itu jangan game yang berbahaya gitu. Seperti yang sudah ditunjukkan Pak Semi contoh-contohnya tadi. Tapi tolong juga dibatasi game itu. Jangan sampai game itu anak jadi larut dengan game itu. Harus ada batasan yang jelas, ada pembatasan yang jelas, ada disiplin yang jelas gitu. Yang kedua, gereja juga memang harus bersikap Pak gitu. Bersikapnya adalah kegiatan apa, entah virtual dan sebagainya, yang memang bisa menolong anak-anak untuk berkegiatan gitu. Lalu orang tua juga harus terus juga mendampingi anak, ajalah keluar kemana dan sebagainya. Kasih kegiatan dan sebagainya yang positif. Supaya dia tidak larut dengan gadgetnya gitu. Apalagi tadi Pak ada ditanya bilang anak itu sampai yang pertama sudah apa? Dapat uang ya? Dapat uang. Dapat uang, Tadi Pak Fred yang ngomong soal dapat uang tuh ya. Dapat uang. Itu waduh. Gawat nih Pak. Antara game sudah asik ditambah dengan uang. Dapat uang kombinasi lagi yang sangat menarik, berbahaya tapi menarik. Ini sangat serius ya. Dan sekarang kan apapun kreativitas gereja atau apa, tapi tetap lebih enak itu ngumpul bareng kan. Dibandingkan hanya bisa Zoom. Betul, seperti itu ya. Nah, jadi jawaban saya dengan hal ini adalah gereja entah dari gembala sampai seluruh jemaat sekarang harus banyak berdoa. Untuk menangkal ya cara-cara setan sudah pakai game ditambah dengan uang. Wah. Udah cocok itu satu paket itu. Harus banyak berdoa Bapak Ibu. Oke, dari Mas David atau Pak David di Bantul. Pak, saya mau tanya, sebenarnya apa motif dari orang menciptakan game penghasil uang? Apakah ada iblis di dalam game yang bisa menghasilkan uang? Di zaman susah ini kan cari uang sulit. Nah ini deh. Game di tadi sebetulnya Pak Freddy sudah jawab sih. Sebetulnya gamenya nggak ada masalah. Cuma kalau sudah edik lalu menghasilkan uang, nah ini udah klop mereka ini.
sudah jadi satu paket, ini udah bahaya. Itu dia tanya, motif orang menciptakan game penghasil uang itu loh, Pak Freddy. Ya motifnya sebenarnya kan dia produsen ya Pak ya. Kalau produsen ya pasti satu, dia harus punya tingkat kepuasan tersendiri dengan apa yang diciptakannya. Yang kedua, ya pasti ada motif ekonomi gitu. Bukan semata-mata dia mau salurkan uang ke orang dan sebagainya gitu. Pasti dia juga akan ada motif ekonomi di situ gitu. Yang orang juga tertarik, tapi dia juga punya penghasilan lebih besar daripada orang yang dapat uang dari gamenya gitu. Saya pikir tetap ada motif ekonomi juga ketika orang bikin game penghasil uang gini. Karena Pak James, bisnis game itu mirip dengan bisnis film, movie. Coba kalau dengerin game yang sekarang, animasi, playernya, musiknya, itu serius sekali mereka kerjakan. Ada yang memang untuk menghasilkan uang, ada yang for fun, tetapi saya melihat mungkin maksudnya ini adalah kita yang main game pun sekarang bisa dapat duit dengan monetize-nya YouTube ini. Ya, kalau saya tidak salah tangkap ya, karena dengan monetize, karena kalau orang nonton YouTube game itu pasti dia akan nonton sampai habis dan iklannya ada semua. Itu bisa dapat banyak uang memang dari situ. Wow. Oke, dari Pak Lukas di Yogyakarta, Pak mohon tanya, bisakah Indonesia seperti China yang membatasi anak bermain game 3 jam seminggu? Atau paling tidak orang Kristen, bagaimana caranya? Wah, kalau Bapak tanya Indonesia, mungkin kita perlu tanya Presiden ini, Indonesia. Tapi kalau, nah dibilang paling tidak orang Kristen lah, orang Kristen lah. Bagaimana Pak Freddy? Ya saya dari awal tadi sudah mengatakan bahwa orang tua harus punya peran membatasi, membatasi jam itu. Kalaupun nanti ada efek tantrum atau ledakan emosi, orang tua jangan sampai menyerah dengan itu. Lalu tunjukkan empati kepada anak. Sebenarnya papa mama juga sedih kalau kondisimu seperti ini gitu. Jangan hanya tadi membakar dan sebagainya, menunjukkan kekerasan kepada anak, jangan. Tapi tunjukkan empati supaya anak dapat afeksinya, sehingga dia dengar perintah kita gitu Pak. Oke. Iya Pak, masalahnya sekarang ada pertandingan game ini Pak, online. Kalau soal negara kita nggak ngerti Pak. Bapak Bin di Cirebon, Pak, saya mau tanya, game-game apa saja yang boleh dan tidak boleh dimainkan? Sebaiknya apakah kami orang tua membolehkan atau melarang bermain game? Atau hanya membatasi? Berhubung setiap saat game-game yang baru terus bermunculan. Ya Pak Bin, mungkin Pak Freddy tadi sama Pak Semi juga sudah kasih beberapa tips, bahkan sikap gitu ya, disiplin. Ini yang betul ya, memboleh atau melarang. Kayaknya jangan, nggak usah dilarang, cuma perlu pendampingan, perlu lihat ini game jenis apa, kalau berbahaya jangan. Atau hanya membatasi. Saya pikir dari tadi kita sudah bicarakan ini ya. Atau ada Dan saya lihat Pak, kalau sudah ke usia remaja, sudah susah untuk dibilangin. Jadi justru dari anak-anak itu dikasih pengertian. Nah nanti kalau lihat ada setannya, ada yang kekerasan, bunuhan, kamu jangan main itu. Kalau sudah remaja sudah susah. Nah ini Pak, saya ada satu contoh video yang contoh ekstrim juga ya. Memang dikemukakan bagaimana seorang anak yang kecanduan main game karena dilarang oleh orang tuanya, akibatnya sangat buruk. Ya, bisa tolong diputar nomor 7. Where is she, Chief? Where's Cortana? Go make a girl a promise. Triple kill. Killing spree. Overkill. In 2007, 16-year-old Daniel Petrick shot both of his parents over a disagreement about Halo 3. After his parents found out that he had purchased the game against their wishes, they took it away and locked it in the home safe. Daniel found the key to unlock the safe. Unfortunately, his game was right next to a gun. Reacting on impulse, Daniel grabbed the gun. He then snuck up behind his parents and said, "Would you close your eyes? I have a surprise for you." Then he shot them both, killing his mother and critically injuring his father. After Daniel shot both of his parents, he then put the gun in his father's hand so he could make it look like a murder-suicide. As the police arrived on scene, they found Daniel trying to flee in the family van, with the Halo 3 game in the passenger's seat. Because of his age, Daniel could not have been given the death penalty. He was given life in prison and won't be eligible for parole until 2032. Ya, jadi seorang anak remaja namanya Daniel ya. Daniel kalau di Alkitab, dia yang mau dibunuh.
Tapi Daniel ini karena orang tuanya melarang main game Halo yang sangat terkenal sekarang ini. Dan dia akhirnya dia temukan pistol yang orang tuanya yang simpan, orang tuanya simpan. Dan karena dia marah, akhirnya dia bilang, I have a surprise for you. Bapaknya langsung ditembak orang tuanya dengan pistol yang pasti milik orang tuanya kan. Nah karena apa? Karena dilarang main game. Nah ini sudah kasus yang sangat ekstrim dan pengaruh game itu memang tidak terasa pada waktu awal-awal. Tapi lama-kelamaan, simpel saja Bapak Ibu ya, kalau anak Bapak Ibu waktu dipanggil, dia tidak beranjak dari tempat duduknya, dari komputernya, itu berarti tanda-tanda kecanduan. Nah ini game-game yang ekstrim seperti ini, pada waktu dia dilarang, dia marah. Nah pada waktu dia marah, timbullah pemikiran seperti yang di game itu, akhirnya dia tembak Bapak Ibunya sendiri. Nah ini perlu Bapak Ibu sungguh-sungguh berdoa. Supaya anak-anak tidak hatinya terpaut kepada game-game itu. Ya, tetapi terpaut untuk kepada Tuhan. Jadi bagi saya harus dibatasi. Harus dibatasi. Oke gitu ya Pak Bin di Cirebon. Ya, pertanyaan terakhir. Masih ada tapi terakhir lah. Karena waktu. Ini dari Makassar. Pak, di generasi saat ini, boleh dikata bayi lahir langsung pegang gadget. Bahkan gadget menjadi barang yang sangat diperlukan oleh bayi, anak, remaja, orang tua, khususnya di masa pandemi ini. Dan game diperlukan. Pertanyaan saya, menurut Bapak, apakah bisa kita kembali ke zaman dulu, mendidik anak tanpa gadget? Bisakah anak dan manusia modern zaman sekarang hidup tanpa game? Silakan Pak Semi dan Pak Freddy. Boleh nggak? Kira-kira bagaimana Pak? Ya, kalau saya begini, memang kita nggak bisa pungkiri zaman ini adalah zaman gadget gitu. Anak-anak kecil juga bisa gadget gitu. Jadi kalau kita mau memberikan gadget atau apakah bisa kita mendidik anak tanpa gadget, rasanya akan sulit. Meskipun bukan hal yang tidak mungkin, tapi akan sangat sulit gitu. Saya pikir, oke, gadget nggak masalah gitu, tidak persoalan asal kita sebagai orang tua punya komitmen mendampingi dia untuk menggunakan gadget secara bijaksana gitu. Saya pikir begitu. Yang kedua, jangan juga terlalu dini memberikan gadget kepada anak gitu. Tolong lihat usia anak berapa untuk memberikan gadget. Mengapa? Karena terlalu banyak gadget juga bisa merusak mata dan juga bisa merusak bagian otak yang sebelah sini, yang itu berbahaya sekali. Saya pikir gadget boleh, tapi orang tua bijaksana kapan memberikannya dan harus seperti apa menggunakannya. Saya pikir begitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, kalau dari saya Pak, tolong pertanyaan Pak ya. Saya memandangnya itu memang itu seperti di alam bawah sadar ya. Saya kadang-kadang sama istri keluar kita pacaran gitu ya. Terus kita makan gitu food court misalnya. Terus kita lihat satu keluarga, 4 orang, 5 orang, semuanya dengan gadgetnya. Lalu saya bilang sama Sylvie, wih itu satu keluarga yang mereka semua pegang gadgetnya. Lalu saya keluar dengan kesempatan lain, kami seperti tidak sadar, kami juga sama. Apa yang kami omongin dengan keluarga lain, ternyata kita juga lakukan di luar kesadaran gitu. Nah jadi memang betul-betul harus dibatasi. Makanya saya berdoa Tuhan, bagaimana caranya Tuhan ya? Supaya Tuhan tolong, dan memang harus dari anak-anak dan orang tua harus jadi teladan. Betul. Tidak bisa orang tuanya merokok, suruh anaknya berhenti merokok, nggak bisa. Orang tuanya terus dengan gadgetnya, suruh anaknya jangan pegang gadget. Ya. Harus ada waktu kebersamaan, saya kira itu penting sekali. Dan saya seperti satu dalam hati saya, seandainya ketergantungan kita dengan gadget ini kita gantikan dengan firman, pasti hasilnya beda. Makanya saya pernah untuk ini pribadi, saya pernah coba misalnya 3 hari nggak buka ini, WhatsApp saya hapus dulu sementara, itu saya pernah lakukan. Dan memang rasanya lebih fresh, ya, rasanya lebih fresh. Maka saya kira kita mungkin tidak bisa kembali ke zaman dulu, ya, karena sekarang mau nggak gadgetnya sudah ada ya. Tapi memberikan pengertian itu sangat penting dan dimulai dari usia dini bagi anak-anak. Dan orang tua jadilah teladan. Oke. Terima kasih banyak Pak Semi, Pak Freddy. Jadi Bapak Ibu kita sebagai orang tua ini betul harus berempati, mendampingi mereka, jadilah teladan. Kita terus kasih itu nilai-nilai edukasi yang benar khususnya kepada anak-anak, karena ini
bahaya. Kalau udah terlambat nih kita yang harus kerja keras. Gitu ya, kami di rumah itu punya kesepakatan kalau lagi makan di meja makan itu tidak ada yang main gadget. Dan suara saya itu di rumah seperti suara Tuhan. Kalau memanggil harus dengar, kalau nggak dengar murka Tuhan turun. Gitu. Saya buat begitu sama anak-anak saya. Jadi kami punya kesepakatan, maka kalau di meja makan walaupun ya yang kecil itu kadang-kadang ya begitu. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, betapa pentingnya pendidikan, pendampingan, teladan orang tua terhadap anak-anak, termasuk salah satu masalah yang sedang kita hadapi adalah game. Game boleh apa enggak? Dari tadi kita sudah bicara, boleh, tapi yang mana? Jadi gamenya enggak ada masalah sebetulnya, tapi yang tadi ya, yang berbahaya, yang disusupi, yang udah jelas-jelas punya nilai-nilai demonis. Ya namanya aja apa tadi? Diablo. Waduh, Diablo itu dekat-dekat diabolos tuh, setan, iblis itu. Ya. Kita perlu punya sikap yang benar Bapak Ibu sebagai orang tua. Dan jangan lupa minggu depan masih bersama-sama dengan kami lagi di Bijak. Bapak Ibu pasti dalam topik-topik yang lebih menarik lagi. Dan kami harap Bapak Ibu bisa ajak kerabat, saudara untuk bisa bersama-sama dengan kami. Ya, terus bersama-sama dengan kami di Bijak, bincang-bincang jalan kehidupan. Semakin bijak, temukan jalan kehidupan. Ajar kami menghitung hari-hari agar bijaksana menjalani hidup dalam jalan-Mu, Tuhan. Karena hidup hanya sementara, pergunakan waktu yang ada, memperkenan hati-Mu, Tuhan, hidup dalam pimpinan-Mu. Karena hidup hanya sementara, pergunakan waktu yang ada, memperkenan hati-Mu, Tuhan, hidup dalam pimpinan-Mu, hidup dalam jalan-jalan-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu. Ya Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung acara kita di Bijak, bincang-bincang jalan kehidupan. Kami berharap sekali lagi minggu depan kita masih bersama-sama. Jangan lupa hari Selasa jam 7 malam sampai jam 8. 1 jam aja di Bijak. Sekali lagi kita tutup dalam doa dan minta dengan kasih Pak Freddy menutup kita dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk perbincangan kami. Kami berdoa supaya Engkau yang memberkati sehingga apa yang kami bincangkan ini boleh menjadi berkat juga bagi banyak orang yang melihat tayangan acara ini. Dan kami berdoa supaya Engkau melindungi anak-anak kami, generasi masa kini dari segala macam serangan ilah zaman ini. Kami juga berdoa supaya kami sebagai orang tua pun ditolong Tuhan untuk mengerti, memahami bagaimana kami harus mendampingi anak sehingga anak-anak kami tidak terus jerumus kepada hal yang tidak baik secara khusus melalui game yang ada di zaman ini, Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu. Kami menyerahkan hidup dan generasi selanjutnya ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan Tuhan Yesus memberkati. Karena